Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya diberikan kesempatan sehingga bisa bermuajah lagi dengan pemirsa yang insya Allah pada bulan Ramadan ini yang penuh berkah, dan saya akan mengupas keutamaan sedikit dari keutamaan berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita orang Islam haruslah bahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Lebih-lebih kalau sekarang ini sudah pertengahan di bulan Ramadan. Kenapa kita harus bahagia? Harus senang dengan adanya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bagaikan sepeda motor bermasalah tak ngajar pajak, bermasalah tak ngobat, bermasalah oleh kecoan. Ini ada bulan-bulan pemutihan. Tuti saya masih tak bener, bener ning bulan pemutihan kak Disa. Kisah kak Dinto orang sebedah masalah, seendik dosa, endi masalah bi pangeran bi manusia. Maka ning bulan Ramadan gak dito mencet icerinakin kalaban sa bener mengku syariat agama Islam. Maka esa porah setuju tu satu sana. Esa porah setuju tu satu sana. Jadi oleh pemutihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya segak dito. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga kenapa orang Islam itu harus bahagia. Orang mukmin bahagia ketika melakukan kebaikan. Yang mana sabda Nabi, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang, bahagia dengan amal kebaikannya, fahuwa mu'min, maka dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bangganya dia ketika melaksanakan amal yang soleh. Kalau kebanyakan dari kita lah ya, bahagianya itu ketika mendapatkan uang, mendapatkan gajian, iya apa tidak? Bunga melalui pese, apa boleh beri sepeda motor bi orang, beri pese, bunga nah luar biasa. Tapi ketika ngaji Al-Quran, nggak saya ada rasanya. Ngaji sekolah jus, tak apa sah, aroma sah, lesok. Kenapa? Nah, karena keimanan kita ke orang. Nah, tetapi seharusnya orang mukmin kah lebih bahagia daripada beriin pese, lebih bahagia daripada bejeran obeng. Kapan? Ketika dia melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngelakonin amal-amal si bagus segak dento. Wa sa'athu sayyi'atuhu, dan orang mukmin gak dento ketika melakukan keburukan, melakukan kejelekan, mereka susah beni jan bangga andi rese melereng bini nyakeh umpama lega desa beni jan tambah bunga jon kebayu nang son wah kok rola mare salah kak disa ya ban mengicak ya ada iya carana selebur kalak lebur dari dia tapi lebur dari genteng ombak mengicak tak le kebinang sana. Jadi kok orang nah iman gak desa. Jadi orang mukmin dah mah ketika ngabah sering bini sebukan mahar merasa sesat ya nah. Merasa taat ya nah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa susah rezeki jan eko orangin, maksud tak iya langin rezeki nah.
Sangat dekat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Terus di bulan Ramadan kata Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa wallikat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Kalau selain bulan Ramadan berarti pintu surga ditutup. Mafhum dialektikanya begitu. Pemahamannya kebalikannya begitu. Rasanya di bulan Ramadan pintu surga dibuka, kalau di selain bulan Ramadan pintu surga ditutup. Begitu juga di bulan Ramadan. Wa ghulqat abwabun nar, yaitu ditutupnya rapat-rapat pintu neraka. Jadi sangat sulit orang mau masuk neraka di bulan Ramadan ini karena Syahrul Mubarak, bulan yang suci. Jadi labengah neraka nikah kunci seci kunjina. Kecuali orang yang memaksa masuk ke neraka, kecuali kunci, top rapat kita masuk Seperti siapa? Seperti orang yang tak awasa. Maksa masuk neraka. Padahal kunci baca. Selain awasa, anda awasa. Ini maksa masuk neraka. Semoga mereka yang demikian diampuni oleh Allah, benar paringin kekuatan kafir asa. Begitu juga di bulan Ramadan, wasufidat asyayatin. Setan dibelenggu. Di setan ekorong jak mengalah semakin. Ketika seseorang bertanya, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang melakukan kerusakan, kemaksiatan? Mungkin ada kedua kemungkinan. Yang dimaksud setan ini dikurung adalah jerajana setan, toratona setan saya korong. Berdising dia takin senikat ya pohon. Ibnu Hajar Al-Asqalani semaksud saya korong nikah setan sejak ngalaman sejerajah tingkatan selas kelas. Mensegi tingkatan SMA setan umpama. Tingkatan SMP, SD, bahkan tingkatan TK. Ini kata korong dia pun. Jadi bisa jadi manusia ini ngelakuin kemaksiatan di bulan Ramadan seperti tawasa, kok-rokokan, pacaran. Tetapi di sisi yang lain, dari ulama menyebutkan karena hawa nafsu. Kapan? Ketika hawa nafsunya sudah bergejolak besar, tak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemungkinan terbesarnya ada tipu daya bi setan. Tipu daya bi setan serenah mengalain lambe. Contohnya ada remah. Ketika kita tahu bahwa pedang setan umpama, pedang setan re angkep otak bepanan setan re hawa nafsu. Bi setan hawa nafsu ria hawa nafsu kita umpama soro kalau norok kalau ke temor benar bedaya soro kalau ke temor sampai oleh 2 bulan 3 bulan soro kalau ke temor umpama daya beda-beda ning bulan Ramadan ti nala ta usahaan aja lah tu sa soro boleh pasti ngelakonin kalau ke temor. Contoh logika ndak ramah mon umpama beda orang entar kasengko kulakku melolong ngajak main abal. Kalau tak senang main abal loh, ki ajak main abal. Main abal lah. Malah senang, malah naro kia, malah ngerkein aja mau lah. Padahal kau tak senang abal. Beda-bedan main abal ya, seare. Nah, serta kulakku nah, are setong. Ya hari 2, santare boleh laku na boleh, kulakku main abal boleh. Ya hari 3 iya. Bid-abidan oleh sebulan sampai sebulan dengan amain abal dari ada dengan maksudnya kulaku main abal sampai oleh 2 bulan 3 bulan amain melolon penlakun lebih gula main abal. Jadi bid-abidan orang enggak bisa sebiasa main abal oleh 5 bulan keluar antar kakak emah. Ntar ke Jakarta aja epon umpama.
Gula cala kebiasaan ko lang kumain abal. Sanadyan orang nga kandan gula sa entar ke Jakarta ni kala sobong. Gula ni kamain abal ko lang ko na. Main abal. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Masur gula sinika. Ti nala main jalan lah. Talatadang ko. Kan benda lebur. Da iya ruang at sata. Ya setan ni iya. Setan ni ka. Ngajari maksiatan, main HP, chat-chatan yang laki, chat-chatan yang bini, main TikTok muka aurat, haram hukumah. Afitna, cak ngocain kayak sabak status, arasanin orang sabak status. Hukumnya haram, tak boleh, kurang baik itu. Cetibit abid dan benarin dan nyabak statusnya kayak bi setan. Tenglah oleh bulan Ramadan, bi setan itu nah. Tapi kebiasaan saya luar Ramadan ini kayak aku. Karena kenapa? Bisa tanda didik. Mulai dari awal daya lawan ban. Ing bulan jadi ya, itu nabi setan boh. Jalan kok biasa ngelakon ini Maria. Arasanan lang kok biasa. Kabay TikTok tak ako dungan nagang bengkang ya lebur kok seneng. Lebih biasa. Jadi iya. Karena hawa nafsu tak terkendalikan. Kurang lebih aja iya. Jadi setan jadi nggak jadi lah. Orang pokok intensity. Tetapi di sisi lain ada yang menyeru di bulan Ramadan yang mana seruannya ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Seruannya demikian. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, akbil, maka segerakanlah berbuat kebaikan. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang ingin berbuat keburukan, aksir, sedikitkanlah keburukan tersebut. Jadi biasanya ini meresapi kepada diri kita semua. Ini bulan puasa andik kertek coba ini melarat. Melarat. Mohon pardon saya sangat sulit untuk menjadi keinginan hawa nafsu agak baik kerusakan kecubaan. Tambah agak baik pacaran. Ada melarat nih bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada seruan-seruan demikian. Wahai orang yang suka baik kebagusan, ayo lakukanlah setia. Seruan-seruan pintu surga dia cek terbuka nah semangka. Begitu juga enalaikan ngelakonin kerusakan kecubaan nih bulan puasa. Lagi ada seru aksir, seru Sokon nih, saya salah nih coan. Ini bulan puasa pun tanpa norok ngaji, tadarus, tarawih. Kenapa? Karena seruan di dalam diri kita orang Islam suruh mempersedikit kalau ingin berbuat kejelekan atau kerusakan. Para pemirsa yang saya hormati, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'af al hasanatu bi asyri amsalha hatta 700 dhifin. Au kama qol, yang mana dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad bersabda, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia Allah lipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Subhanallah, maha belas Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Setiap amal satu kebaikan dari kita, satu amal kebaikan, amal soleh, Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tekol sampai banyak. Maha belas Allah dari kita. Tetapi dari 10 sampai ke atas. Bisa jadi oleh sekat, bisa jadi oleh 100, bisa jadi oleh petong atas. Sekali itu. Bisa jadi oleh petong atas. Maaf di sini banyak rengi. Bisa jadi petong atas. Itu tergantung nilai kualitasnya. Tergantung nilai kualitas ibadah yang dikerjakannya. Kalau ibadah yang dikerjakannya itu baik, maka
Nilainya bisa jadi 700 kali lipat gandanya. Kalau amal soleh yang dikerjakannya itu kurang sempurna, misalnya sholat cuntak santak atau kefuruan, bisa jadi nilai lipat gandanya bisa 10, bisa 20, tergantung baiknya. Ibarat apel bae. Apel setong mapan roong, nah, bisa jadi larang, bisa ke 10.000. Tetapi apel lalemak cok bucok, bener apel tapi bucok, kena 5.000, tak paju dengan itu, paju 1.000, mon paju begitu. Itu tergantung nilai kualitas ibadah yang kita lakukan. Bisa jadi petong atos kalih tekelan. Illa saum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya langsung bagi orang yang berpuasa pahalanya. Kenapa? Yatsuruku tu'amuhu wa syahwatuhu min ajli, karena mereka meninggalkan makanannya karena aku. Mereka meninggalkan minumannya karena aku. Mereka meninggalkan syahwatnya, keinginannya karena aku. Wa ana ajzi bih, kata Allah, aku yang akan langsung membalasnya. Para pemirsa yang saya hormati, ulama mengatakan ibadah puasa adalah ibadatus sir, yaitu ibadah yang rahasia. Bisa jadi orang yang mengaku-ngaku dirinya berpuasa, padahal tidak. Dia mungkin makan di rumahnya, tidak ada orang yang tahu. Mungkin ia bersetubuh dengan istrinya, orang tak tahu. Bahkan bisa jadi ia minum dan melakukan pembatal dosa, sedangkan manusia tidak tahu. Bisa jadi demikian. Dan mengaku puasa. Emang puasa itu adalah ibadatus sir. Tetapi bagi orang yang takwa, bagi orang yang ikhlas kepada Allah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dari melakukan hal yang membatalkan puasa. Mereka takut dari melakukan sesuatu yang bisa merusak, menghanguskan pahala puasa. Sehingga mereka sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di dalam saum terdapat kesabaran. Sedangkan orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar Allah beri pahala ganjaran bighairi hisab, tanpa batas. Mungkin ia sabar dalam mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sabar menjalani perintah Allah yang berupa puasa. Melatih dia juga sabar meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Juga dia melatih meninggalkan sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. Mereka semuanya meninggalkan sesuatu yang bisa merusak pahala puasa. Begitu juga ucapan-ucapan yang sia-sia, tindakan kelakuan yang tidak berguna, mereka tinggalkan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syamu minat akli wasyurbi, bukanlah orang yang puasa itu hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman saja. Innamas syamu minal lagwi warrafathi, sesungguhnya hakikat dari puasa itu meninggalkan lagwi, perkataan yang sia-sia, tindakan yang tidak berguna, dan perkataan yang buruk. Fa in sabaka ahadun aw juhila alaika faqul inni shaimun. Apabila ada yang mencacimu, atau orang yang berbuat dolim kepadamu, atau orang yang berbuat bodoh kepadamu, fakul, maka katakanlah, inni shaimun, saya lagi berpuasa. Inni shaimun la tusabbi wa anta shaim.
Kamu katakan aku berpuasa, jangan engkau umpan mencaci maki dia karena kamu sedang berpuasa. Wa fi riwayatin, dan diriwayatkan dari hadis lain, fa in sabaka hadun faqul inni shaimun. Apabila kamu dicaci maki, maka katakanlah kamu sedang berpuasa. Wa in kunta qa'iman fajlis. Apabila engkau berdiri, fajlis, maka duduklah. Jadi di sini memberikan gambaran bahwa ibadah puasa itu memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, dusta, dan tindakan-tindakan yang buruk, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh puasanya orang yang demikian dalam meninggalkan makanan dan minumnya. Allah tidak butuh orang yang berkata-kata kasar, mencaci maki, dari tindakan-tindakan yang buruk. Allah tidak butuh. Falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh puasanya orang yang demikian. Jadi kesimpulannya di sini juga ulama memberikan ibarat atau gambaran bahwa kita berpuasa bukan hanya menahan mulut dari makan dan minum, tapi juga menjaga mulut dari arasanan, ghibah, adu domba, berkata bohong. Begitu juga mata kita harus puasa dari melihat sesuatu yang diharamkan, berupa chat-chatan dengan orang laki lain yang bukan mahramnya, atau dengan pacarnya, atau melihat sesuatu yang diharamkan. Sedangkan kalau seseorang lihat porno kemudian keluar mani, maka batal puasanya, kata Imam Al-Ghazali. Puasanya batal. Begitu juga telinganya dijauhkan dari, dipuasakan juga dari mendengar ghibah, mendengar sesuatu yang diharamkan. Tangannya juga puasa dari mencuri, memukul orang. Begitu juga kakinya dari melangkah kemaksiatan. Semuanya berpuasa seluruh anggota, karena emang puasa itu sendiri adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada istilah pondok Ramadan. Kita mondok seakan-akan di bulan Ramadan. Para pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, yang mereka bangga dengan dua hal tersebut. Yang mana? Bangga yang pertama, bahagia yang pertama, kata Rasulullah, lis-shaimi farahatani. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yaitu bahagia ketika ia berbuka puasa. Ini adalah suatu yang dinanti-nanti bagi kita orang yang berpuasa. Kenapa mereka juga bersyukur atas karunia, nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Begitu juga mereka bersyukur atas nikmat berupa makanan, keenaan rasa, nyaman makan. Mereka sangat bersyukur kepada Allah. Mereka bangga dengan hal itu. Begitu juga tak kalah lebih besarnya, yaitu bangga ketika yang nomor dua, apa? Yaitu indah liqa'i rabbih, yaitu ketika melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jaminan bagi orang yang berpuasa yaitu diperlihatkan Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti insyaallah. Ini kata Nabi, di keutamaan orang yang berpuasa bisa melihat Allah dengan sangat bahagia. Bagaimana kalau kita melihat istri kita, kita bahagia. Kita melihat suami kita, mama bagi orang yang perempuan, bahagia. Kita melihat kedua orang tua, kita melihat habib-habib, kita melihat guru-guru, kita melihat cewek-cewek, kita melihat
presiden, kita didatangi presiden, ngabes presiden, bahagianya luar biasa. Tetapi tidak remah, mon kita ngabes orang, bukan orang ya, kita melihat kepada yang menciptakan bumi, yang alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Tidak remah pungan sangat luar biasa. Bahkan di epon ulama dimin gak toh, ketika seseorang ngabes Allah, maka setujah kenikmatan surga ni kamate. Maksudnya mati dak remah. Umpama contoh akin kareng laki, ketika kareng laki ngabes akin mobil Fortuner, Pajero, Roma tingkat genteng keramika ngakui mermer Roma raja. Pas bedah orang bini ning setin mobil. Kira na saya abas panapa mobil Roma na saya mewah panapa orang bini in seretin semani semapan. Yuk teno orang laki saya ingin cara saya abas kada orang bini apa karena kenikmatan setuju mobil, kenikmatan setuju Roma semermar nikah setuju bekal sobung bekal mate, bekal korang kenikmatnya. Kenapa? Karena di situ ada perempuan yang sangat lebur, sangat senang. Itu orang yang normal dia lebur yang bini ya. Lebur senang. Begitu juga nih suar, ini kamu cek lebur. Kenikmatnya cek sangat raja. Bahkan wa mulkan alima, orang yang semasuk surga pada yakin rato saya amah malaikat mon kaman nih minta izin ke orang si ahli surga ke orang yang masuk surga. Batu tanah min zahab dari emas. Wa milabanin ban songayah dari susu murni. Jadi kenikmatannya itu sangat besar di surga. Tapi ketika ngabes Allah, ngolatin Allah, kenikmatan seluruhnya itu mati katanya, karena saking nikmatnya ngabes Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rajin lah. Kenikmatan, kebanggaan apalagi yang lebih besar daripada ini. Para pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya bau mulut dari orang yang berpuasa, kata Nabi, famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Memang ketika kita lihat, kita dengar baunya tidak enak. Dan tidak enak baunya mulutnya itu kan karena puasa, disebabkan puasa. Maka nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diganti bau mulutnya lebih harum daripada parfum minyak misik. Subhanallah. Para hadirin, para pemirsa yang saya hormati, dari siapa dah saya lupa ini, sahabat Utsman ya, annahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sahabat Utsman meriwayatkan bahwa sahabat Utsman ini mendengar sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, asyamu junnatun minan nari kajunnati ahdikum minal qital. Puasa itu adalah perisai atau tameng dari api neraka sebagaimana perisai seseorang dari berperang. Ketika orang berperang mempunyai perisai atau pelindung yang diginikan tuh, pelindung dari bacokan, pelindung dari peluru, rohnya kan perisai. Perisai dari api neraka. Sedangkan kita nanti di hari kiamat kita butuh untuk menyelamatkan diri kita. Kita butuh sesuatu yang bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Maka puasalah ini yang bisa menjadi tameng, menjadi perisai pelindung kita dari api neraka. Sungguh besar amal ibadah puasa ini. Begitu juga kita harus tahu bahwa sebagian ulama juga mengatakan bahwa asyamu junnah,
puasa ini adalah suatu keagungan yang sangat istimewa, sangat besar pahalanya. Maksudnya gimana? Maka maka ketika emas, contoh ibarat emas ya. Emas kalau kita kasih mutiara, maka pantas mutiara beri emas yang pantas. Karena apa? Karena pasangannya pada mahal. Beri mutiara. Saya larang. Beri permata. Emas cocok. Gabungakin, campuakin, papolong, bagus. Oleh hasil nilai yang tambah besar karena cocok. Tetapi kalau emas, papolong bi kotoran, ini kita cocok sekali. Tak cocok sekali, tak ngapa sekali. Emas polong bi tamanjon aja umpama. Ini tak pantas sekali karena emas bernilai istimewa emas. Begitu juga puasa. Puasa adalah ibadah sesuatu yang sangat istimewa. Maka tak pantas bi orang kayak ekotoren kalaban arasanan. Apa cara nih bulan puasa? Awiba arasanan nyakin orang abenta por celapor nyakin orang. Ini tak pantas karena amalan ibadah puasa ini sangat istimewa. Para teretan yang abdina muljakin. An hasbi annahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aktsaran nasi sibaan atwaluhum fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling kenyang ning itunya membuatnya nanti di akhirat menjadi orang yang kelaparan sepanjang. Dan ulama, sesungguhnya orang yang paling panjang kelaparannya di akhirat adalah orang yang paling kenyang di dunia. Ini memberikan gambaran bahwa puasa yang memberikan kepada kita lapar, tabuk saya lapar. Berarti membuat kita nanti di akhirat membuat kita adalah orang yang kenyang, orang yang kenyang. Bahkan saking besarnya amalan ibadah puasa itu sendiri, yang mana puasa tersebut itu memberikan syafaat kepada pelakunya. Yang mana sabda Nabi Muhammad SAW, "Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi." Sesungguhnya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada si hamba. Yang mana asyamu yaqulu, puasa berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, ini mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar." Sesungguhnya aku menahan mereka dari makan dan syahwat keinginannya di waktu siang. Fasyafi'ni fih, maka berikanlah aku syafaat untuk dia. Begitu juga Al-Quran mengatakan, mana'tuhu ta'am, mana'tuhu naum bil laili. Sesungguhnya aku mencegah dia dari tidur malam untuk membacaku, untuk membaca Al-Quran. Aku mencegah dia dari tidur malam untuk tadarusan, anggapnya begitu. Fasyafi'ni fih, maka berikanlah syafaatku untuknya, maka berikanlah syafaat untukku kepadanya. Fayashfa'ani, maka keduanya menyafaati. Jadi sungguh sangat besar Al-Quran dan puasa. Puasa dan Al-Quran. Para pemirsa yang saya hormati, sesungguhnya di bulan Ramadan ini kita selain diri berbahagia, kita harus mempunyai target. Bahwa ulama-ulama terdahulu itu memasang target hatam bodes sehari hatam 6 kali, 5 kali, insya Allah gitu. Ada yang gitu, ada yang 5 kali, ada yang 3 lebih lah intinya. Bodoh sampai sebulan ini hatam 63 kali. Imam Syafi'i insyaallah itu. Apal saya kata lo Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, orang mana hatam puluhan kok intinya. Bahwa kita harus memasang target juga.
Saya di bulan Ramadan tidak boleh keluar dari bulan Ramadan montak tamah 10 kali. Bagus deh. Engkau ini bulan Ramadan target deh kali hatam, atau betul kali hatam. Tak boleh maksimal mencegah tak mampu boleh minimal lah anggap ya. Ada 1 kali hataman di bulan Ramadan. Harus mempunyai target. Dan saya tidak akan keluar di bulan Ramadan kecuali dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak ingin keluar di bulan suci Ramadan ini kecuali saya engkau beribadah kepada Allah secara engkau. Karena saya mungkin belum tentu belum ditentukan hidup tahun depan. Jadi maka gunakanlah ibadah puasa kali ini sebaik-baik ibadah puasa, bagus ibadah puasa kalau mendekatkan diri bertakarub ke Allah, kalau amal ibadah banyak sedekah. Rasulullah lampe, tapi ini bulan Ramadan cek sangat lampe je pun. Berarti amal ibadah pajak santaan pajak banyakan. Paling istimewa kepada seseorang yang menggunakan kesempatan bulan Ramadan kak dinto angkui mendapatkan surga seistimewa. Oke, ya demikianlah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal setahun mulai kemarin diterima amal ibadah kita. Amal ibadah puasa kita semoga juga diterima oleh Allah. Begitu juga amal tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal yang lainnya. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di episode setelahnya. Insya Allah semoga kita diberikan panjang umur. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhirin dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.